Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an liyutahhira al-quluba wa yurshida an-nasa ila al-aqaidi as-sahihah wa ila al-ulumi an-nafi'ah wa ila al-akhlaqi al-fadilah الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus TKMC Hakul Yakin, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki di majelis yang mulia ini. Allah ilhamkan pada kita memilih untuk menuju jalan kebaikan, jalan yang diridhoinya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah berikan kepahaman dalam agamanya, dan paham itu dengan thalabul ilmi. Dan siapapun yang dia melangkah menuju majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Janji Nabi, Allah akan mudahkan mereka dan jalan menuju surganya. Semoga kita semua diberikan kemudahan jalan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cepat atau lambat insya Allah akan sampai. Kalau kamu sudah menuju Allah, menuju surga, menuju ridhanya, menuju yang baik-baik, maka jangan pernah mundur ke belakang. Walaupun sambil merangkak, walaupun tertatih-tatih, teruslah maju. Karena itu sudah berada di jalan yang benar sesuai dengan permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah, petunjuk, jalan yang lurus. Kalau yang bertanya, loh, kalau minta petunjuk, minta hidayah, minta Islam, berarti belum Islam loh. Sudah. Tapi di situ bukan hanya bermakna dari sesat menjadi lurus, tapi juga bermakna ziyadah hidayah, ziyadah taufik, biar tambah lurus, tambah hidayah, tambah taufik, maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia,
afdalul khalqi, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, makhluk yang paling mulia. Ada yang bertanya, kalau Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, kenapa malaikat suruh sujud sama Adam, tidak suruh sujud sama Nabi Muhammad? Jawabnya adalah, kalau Allah perintahkan malaikat sujud sama Nabi Adam, itu perintah cuma sekali. Sementara para malaikat itu diperintahkan untuk sholawat berkali-kali kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan sampai hari ini, kalau sujudnya malaikat diperintah itu cuma sekali dan begitu, Allah nggak sujud bersamanya. Tapi ketika malaikat bersalawat kepada Nabi, sesungguhnya Allah telah memulai dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, sekarang, nanti, dan kapanpun selalu bersalawat kepada Nabi. Kalau itu Allah dan para malaikatnya selalu salawat kepada Nabi, bagaimana umatnya diperintahkan juga, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yusalluna itu enggak putus. Salawat Allah, salawat malaikat enggak putus, dan selayaknya umat Nabi pun tidak putus salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas surah Hud ayat 12, 13, 14. Yang surat ini sangat berat, sampai-sampai Nabi mengatakan sayyabatni surah Hud. Gara-gara surah Hud ini aku menjadi ubanan. Wa akhwatuha, sayyabatni Hud wa akhwatuha, kata Nabi. Hud dan teman-temannya membuat aku ubanan. Jadi Nabi itu ubanan karena memikirkan perintah yang ini berat untuk dijalankan. Bapak-bapak di antara yang hadir sudah ada yang ubanan? Halo? Ada kan? Karena mikirin perintah Allah atau mikirin urusan dunia. Ya, kalau model-model kita ini banyak kan bukan karena manusia mikirin ayat itu begitu berat bagi saya gitu, enggak, mikirin dunia ini. Masya Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah. Masalul istiqamah allati umirta fil aqaid wal a'mal wal akhlaq. Dalam tafsir Marahul Nabi di Kasfil Quran disebutkan ini dijelaskan bahwa ini istiqamah diperintahkan kepada engkau Muhammad dalam hal aqidah, amal, dan akhlak. Sebagian kalangan ulama maksudnya ini istiqamah dalam aqidah. Dalam amal kita nggak akan bisa. Untuk Nabi itu semua dalam hal akidah, dalam hal amal, akhlak. Kalau buat kita memang tidak mungkin untuk selalu istiqomah dalam hal amal. Sehebat dan sedahsyat apapun kita, pasti pernah terjerumus dalam kesalahan, dalam keburukan. Betul atau betul? Sesabar apapun kita ini ya masih kadang-kadang marah, kadang-kadang keluar ucapannya nggak benar. Maka perintah ini berat. Fa innal istiqamah fil aqaid, istiqamah dalam hal akidah, istiqamah dalam akidah itu istinabut tasbih wa ta'dil. Dalam hal akidah ini menjauhi perkara-perkara yang asyabbuh. Jangan lebay, jangan juga kekurangan.
Ketika menyebut Nabi Muhammad kalau buat kita ya, Nabi Muhammad itu mulia. Jangan dianggap sama manusia yang lain, tapi juga jangan dianggap sebagai Tuhan, jangan dianggap sebagai anak Tuhan, lebay juga. Tapi memuliakan Nabi kemudian dianggap sebagai sebuah larangan, ya nggak benar juga. Memuji Nabi sebagai sebuah larangan, ya nggak benar juga. Para sahabat memuji Nabi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiruni anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika wa ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika dalam tauhid itu istiqomah mengesahkan Allah. Tauhid ini ada penjelasan dalam Islam ini kan wasatiyah, pertengahan, meyakini Allah yang esa, monoteisme bukan politeisme, enggak meyakini Tuhan yang banyak, atau ateisme, tidak meyakini tidak adanya Tuhan. Ya satu Tuhan, Tuhan yang esa. Kalau jalan-jalan Desember ini nanti muncul pendapat yang agama sampeyan apapun yang penting jadi orang baik, insya Allah masuk surga. Nah itu juga lebay juga. Nggak yakin saja. Inna dina indallahil Islam. Pandangan liberal jangan sampai masuk dalam kolom kita. Tauhid mengisahkan Allah, istiqamah bahwa Tuhan yang esa, dialah Allah yang esa, Tuhan kita. Fil a'mal al-ikhtiras an-ziyadah wan nuqsan. Istiqamah dalam amal jangan sampai melampaui batas atau kurang. Az-ziyadah wan nuqsan, jangan sampai melampaui batas. Enggak kuat lalu memaksakan diri, enggak benar juga. Atau kurang dari yang wajib, enggak benar juga. Kalau yang wajib itu kan pasti, katakanlah sholat 5 waktu, itu minimal. Kalau suatu saat meninggalkan yang sunnah sekali-kali boleh. Ada dalam riwayat Imam Bukhari itu bab khusus boleh sekali-kali meninggalkan yang sunnah takut bosan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Boleh sekali-kali meninggalkan yang sunnah takut bosan. Ini bagi orang yang sudah istiqomah sholat sunnah terus, puasa sunnah terus, boleh sekali-kali ninggalin. Kalau yang kita kan memang udah kadang-kadang gitu mah bukan boleh gitu. Ya memang sudah kadang-kadang gitu, nggak usah dikatakan boleh gitu. Atau mewajibkan yang istilahnya yang sunnah nggak benar. Sempat viral juga kan itu seorang ustadz muda mengharamkan motong jenggot, itu nggak ikutin sunnah, haram. Ya nggak begitu pandangannya. Ada seorang sahabat yang Umar motong jenggot dan Nabi juga nggak melarangnya. Sunnah memanjangkan jenggotnya, tapi kalau itu dianggap sebagai sebuah keharusan motong jenggot dianggap haram, nah itu udah lebay. Mewajibkan yang sunnah itu juga tidak benar. Ini lebay, tapi banyak yang lebay begitu. Dalam amal ini ya suruh menjaga jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan. Kekurangan itu meninggalkan yang wajib. Misalnya ketika seorang itu ya, Islam waktu telu, itu kan salatnya cuma 3 waktu. Jadi jamaah pas terus menerus gitu. Itu juga kurang, kalau itu saya bilang kurang. Artinya kan 5 waktu. Nabi contohkan waktu kecuali musafir dalam perjalanan, kecuali
sakit misalnya, sakit itu membuat dia harus menjamak qashar. Ini harus operasi jam sekian ini nanti. Oh, dalam ini kayaknya waktu nanti ini pasti operasi nih, asal ini jatah jamnya. Saya jamak qashar. Boleh dalam kondisi begitu. Darurat. Atau pas tidurnya masih dalam operasi, bangun-bangun sadar udah asar, jamak qashar atau jamak takhir. Ada perkara-perkara yang itu membolehkan. Kalau dalam kondisi normal jangan. Ini cuma nyabutin rumput depan rumah, jamak qashar. Tapi ada yang bermadang begitu ya kurang lah, nggak pas. Jangan sampai ziyadah, jangan sampai nuqsan. Wa fil akhlaq tabaud anit tarfi wal itraf wa tafrid. Dalam akhlak itu juga tengah-tengah, ujung antara kurang dan berlebihan. Jangan berlebihan juga. Sujud sama guru itu juga lebay. Sujud, tapi kalau cuma cium tangan nggak boleh. Jadi jangan lebay atau nggak hormat sama sekali ya udah nggak pas itu. Ketemu guru kayak ketemu orang biasa kemudian lewat, udah nggak negur, nggak apa, nggak salam. Ya, minimal ucapan assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada orang tua juga sama. Jangan lebay, jangan kekurangan. Fastaqim. Karena kalau Nabi dulu sholat hingga bengkak kakinya, apa itu nggak lebay itu? Buat Nabi, beliau mengatakan ketika ditanya, padahal engkau jadi jamin masuk surga. Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa sudah diampuni yang lalu yang mendatang. Kenapa aku sampai seperti ini? Afala akuna abdan syakuran. Bangga boleh aku menjadi hamba yang paling bersyukur. Rupanya itu sebagai sebuah caranya Nabi untuk bersyukur kepada Allah. Justru karena aku sudah diampuni, justru karena sudah dijamin untukku, aku bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi tidak memaksakan diri. Itu sampai bengkak kakinya itu juga nggak memaksakan diri. Beda dengan Zainab yang nggak kuat, dia ikat badannya di tiang-tiang masjid. Kenapa ini? Zainab ya Rasul, kalau sholat malam dia capek lelah nggak kuat, lalu diikatkan badannya ke tiang masjid biar nggak jatuh. Nah itu nggak boleh, lepaskan tali-tali ini. Ini udah lebay. Kita ini yang penting sudah punya niat baik, pengen berbuat baik semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau suatu saat kita sudah punya niat baik, alarm sudah dipasang, bangun-bangun kok jelang subuh, itu Allah sedekah sama kita. Alhamdulillah. Pernah nggak Pak? Bilang niat pasang alarm pengen tahajud, bangun-bangun udah subuh, kesiangan. Pernah nggak? Halo? Itu Allah lagi sedekah sama kita. Sudah punya niat dikasih kebaikan walaupun tidak menjalankan. Kayak apa baiknya Allah sama kita. Besok pasang alarm lagi, bangun-bangun subuh lagi. Sudah niat yang kedua, yang ketiga sesuai dengan alarmnya jam 3 dibangunin, masuk kamar mandi, kencing, tidur lagi. Nah, itu berarti gak niat itu. Udah bangun masih juga nggak sholat malam, nggak niat berarti. Tapi kalau sesekali waktu terjatuh, dia nggak sholat malam, Allah sayang masih. Bahkan kalau kita selalu istiqomah terus, itu jatuhnya lebih parah. Kita nggak pernah ninggalin sunnah, kita selalu yang wajib kita jalanin, nggak pernah terjatuh dosa sekecil apapun, malah parah itu. Berilmu nggak pernah lupa, parah nanti jatuhnya. Bukan lagi kita jatuh pada perbuatan yang jelek, tapi jatuh pada hati yang jelek. Dosa hati itu jauh lebih parah daripada dosa nafsu. Jatuhnya Nabi Adam dosa nafsu karena makan buah kul, diminta ampun, selesai. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam pun akhirnya menerima kalimat pertobatan dari Tuhannya.
Dan Allah menerima taubat Nabi Adam. Diajarin sama Allah. Diberikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jikalau tidak Engkau ampuni kami dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang perlu diampuni akhirnya. Tapi iblis merasa pintar, merasa nggak punya salah, merasa lebih mulia, dosa hati itu dia tidak terampun dan nggak mau taubat. Mana Allah tasjuda id amartu, apa yang membuat kamu tidak mau sujud sama Adam dan perintahkan kepadamu, ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, menciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Ana khairun minhu. Nah, itu penyakit hati, aku lebih baik daripada dia. Kenapa? Merasa banyak ibadahnya, merasa banyak ilmunya. Kalau udah itu lebih parah, itu tiada ampun. Iblis terlaknat selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Justru itu lebih parah. Justru kadang-kadang kita jatuh sedikit supaya kembali. Nah, itu nanti mohon ampun. Bukan supaya kita jatuh terus, enggak. Tabiat manusia itu begitu. Suatu saat terjatuh pada kesalahan, Allah Ghaffar, Maha Pengampun, Ghafur, Rauf, Rahim, Rahman. Itu semuanya sifat-sifat tidak akan membuat kita putus asa. Kenapa? Karena Allah punya sifat-sifat Rahmaniyah, Rahimiyah, punya sifat-sifat Ghafur, Maha Pengampun, Al-Af, Maha Pemaaf. Jadi menjauhi dalam hal akhlak, menjauhi lebay terlalu juga jangan sampai kekurangan. Dalam sebuah riwayat disebutkan ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi finnaum, dalam mimpi. Mimpi Nabi itu benar, karena man ra'ani fil manam maka ra'ani. Jadi siapa yang melihatku dalam tidur, dia benar-benar melihat aku. Fa inna syaitan la yamassalu minni, syaitan tidak bisa menyerupai aku. Wa ruya annaka qulta, diriwayatkan dari bahwasanya engkau mengatakan ya Rasulullah, sayyabani hud wa akhwatuha, telah membuat aku banan surat Hud dan teman-temannya. Ini ada dalam tafsir Marahul bin Kasbil Quran Majid dan dalam tafsir Al-Jarini juga ada sama disebutnya. Pada namanya untuk bagi ayat yang mana? Faqala ta'ala, Allah berfirman, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Kalau dalam tafsir Marahul Labi disebutkan di sini istiqomah, di sini tadi istiqomah dalam hal aqidah, amal dan akhlak. Dalam tafsir Jalan disebutkan fa'tadil, luruslah fi awsafika, dalam sifatmu, wa af'alika, perbuatanmu, wa aqwalika, perkataanmu. Sifatmu, af'almu, kemudian qaulmu, perkataanmu, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu, wa bika biwahyihi alaika, sebagaimana wahyunya Allah kepadamu, ilhamihi ilaika, ilhamnya kepadamu, wa amri aidan bil adli wal istiqamah, diperintahkan untuk adil dan bil adalah wal istiqomah, dan istiqomah. Sebutkan di sini wa man taba ma'aka, bersama orang yang taubat bersamamu, minal kufri wasyarif fil iman wasyarafa fil iman. Jadi orang yang bersama yang tadinya kufur lalu mengikuti kamu beriman. Mansub ala annahu maf'ul ma'ah, ini dalam tata bahasa disebut ini maf'ul ma'ah.
Wa man taba ma'aka, istiqomahlah kamu bersama orang yang taubat bersamamu. Atau ma'tuf ala ad-dhamir fi umirta, atau juga disebut atof, kedudukannya dengan dhamir sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wala tadghaw wala tantaharifu, jangan melampaui batas, jangan nyeleweng amma haddalakum, yang sesuai atau dari batas-batas yang telah membataskan untukmu. Bi'ifrat atau tafrid, jangan melampaui batas, jangan juga kekurangan. Fa inna kullal tarfain qasdul umur damin, karena yang melampaui batas baik berlebihan kekurangan itu pasti nanti jelek. Makan itu ya sekedar makan, jangan kekenyangan, jangan juga kelaparan. Kekenyangan ngantuk, kelaparan lemes, ya sedang-sedang saja. Segala yang melampaui batas itu nggak baik. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka itu orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas. Hatta dalam hal yang baik, jadi sholat imam kepanjangan, bacanya Al-Baqarah sama Ali Imran habis. Ya mungkin buat hafidnya enak, tapi makmumnya mesti lihat-lihat. Halo, di sini tuh udah salembar aja berarti perjalanan DM. Baru satu halaman tuh DM. Pak Nabi subuh atur 3 halaman Ar-Rahman. Kita udah salembar itu. Nah, itu imam tuh udah melihat kode itu. Padahal juga sudah dipelankan, itu udah mau selesai tandanya gitu. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Misalnya begitu, udah selesai itu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Adanya dia. Udah wakilan itu udah berhenti pasti enggak akan terusin teman. Ya, tapi kita harus nonton itu barangkali memang mau batuk. Oh yang pas ya. Jadi jangan terlalu panjang, terlalu pendek nggak benar juga. Ini ada yang imamin sholat subuh rakaat pertama wal asri, banyaknya ketinggalan. Surat Al-Asr tuh, lah orang banyak yang baru jalan, masih gedebu-gedebu, bagi buka pintu ini imamnya kurang ngerti namanya. Yang dibaca wal asri. Ini kenyataan, akhirnya pada protes. Imamnya tadi siapa sih? Oh itu masa sholat subuh rakaat pertama wal asri, rakaat kedua boleh lah gitu. Rakaat pertama jangan wal asri, pendekkan, banyak yang ketinggalan. Subuh itu beda dengan yang lain. Kalau maghrib boleh lah maghrib. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, bersama orang-orang yang taubat bersamamu. Penyebutan mulai Nabi dulu, karena Rasulullah itu adalah teladan. Rasulullah itu adalah pemimpin. Maka kamu istiqomahlah. Wa man taba, baru orang-orang yang taubat bersama. Wala talghaw, jangan melampaui batas, baik itu terlalu baik atau kekurangan. Karena yang kurang atau yang lebih itu pasti itu ada kecelakaan, ada celaan di situ. Dulu ada sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad itu ketika imamin makmumnya kepanjangan, salat zuhur lagi dibaca Al-Baqarah, makmumnya mufaraqah, salam duluan, rukuk duluan. Selesai salat dia tahu itu tadi siapa itu, si fulan munafik. Dia dengar dibilang munafik, lapor sama Nabi. Lapor sama Nabi, ya Rasul, saya dibilang munafik. Saya kenapa? Saya mufaraqah dari salat. Kenapa kamu mufaraqah? Habis dia imamin kepanjangan, panggil dia ke sini. Afattarun anta, afattarun anta, afattarun anta. Bukan Nabi memarahi yang mufaraqah, tapi justru memarahi imamnya. Kamu ini membuat fitnah, kamu ini. Kamu membuat fitnah dalam agama. Lain kali kalau imamin waktu sholat zuhur atau
waktu sholat apapun. Jangan terlalu panjang. Itu ada yang sakit, ada yang keluar, ada yang lagi punya gawe, punya kerjaan. Duhur-duhur itu kan sibuk-sibuknya. Jangan panjang-panjang. Kayak kuliah dulu itu udah pas lah. Duhur. Nabi tegur bukan makmumnya, justru imamnya. Tapi kalau itu pendek malah nggak ditegur. Nggak ditegur. Belum ada riwayat Nabi ditegur karena kepanjangan. Adanya karena kepanjangan. Ada sih yang protes karena jemu sama satu surat. Kalau itu surat Al-Ikhlas, di setiap imam Masjid Kuba Al-Ikhlas terus. Dan dua riwayat, satu imam Masjid Kuba, atau lagi imam yang diutus untuk menjadi komandan perang 3 bulan selama 3 bulan. Rakaat kedua Al-Ikhlas terus. Hadisnya sahih Imam Bukhari. Kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus? Ini makmum ini protes ini. Ya kalau kata Nabi sama makmumnya, kalau kamu mau panggil imam yang lain. Enggak ya Rasul, saya sama dia yang jadi imam. Ya kalau begitu terima, coba panggil imam kamu. Kenapa kamu baca terus? Li'annaha sifatur Rahman. Li'annaha sifatur Rahman, ini sifat-sifat Ar-Rahman. Inni uhibbuha, aku mencintai Al-Ikhlas. Ahabbakallah bihubbika iyyaha. Adkhalakal jannah bihubbika iyyaha. Allah cintai kamu karena kamu cinta Al-Ikhlas. Allah masukkan kamu ke surga karena kamu cinta Al-Ikhlas. Karena di situ ada tersimpul kalimat-kalimat tauhid, terringkas di situ. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diberanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka dianjurkan baca Al-Ikhlas minimal sehari 10 kali. Dijamin dibuatkan istana dalam surga. Baca Al-Ikhlas. Bapak-bapak semua suka sama Al-Ikhlas? Suka kan? Kenapa? Pendek. Bukan karena sifat ar-Rahmannya, tapi karena pendek. Karena setelah ngaji ini, selain pendek itu sifat ar-Rahman. Insya Allah semua dimasukkan dalam surga. Semua dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ini tauhid. Pegang ini istiqomah dalam tauhid. Jangan nyeleweng, jangan belok kanan kiri. Udah, qul huwallahu ahad, pegang sampai akhir hayat. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah. Dan Imam Hakim, man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas min qalbi dakhalatil jannah, dijamin masuk surga. Ikhlas. Bagaimana itu ikhlasnya? Para ulama menjelaskan ikhlasnya adalah menjalankan perintah Allah, menjadi larangan Allah. Bagaimana cara ikhlasnya? Dawamkan istiqamah, sering-sering untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi sirri wal alaniyah, dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Jadi boleh-boleh bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh dalam keramaian sendirian diam-diam la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh dalam kesendirian, diam-diam kita dikir lisan, kadang-kadang dikir kalbu. Kan Allah itu Maha tahu, alimum bilatis sudur, Maha tahu isi hati kita. Diam-diam kita bertauhid, bertahlil. Bahasa qalbu itu Allah tahu, karena qalbu itu tempat memandang Allah. Justru itu tanda ikhlasnya di situ. Karena nggak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun nggak ada. Maka nanti dalam hisab itu Allah perintahkan malaikat tulis ini, tulis ini, tulis ini. Loh, dia nggak mengamalkan. Loh, dia itu diam-diam hatinya lagi bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak terucap lisannya. Kalau malaikat kan tulis ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah dilafadzkan. Itu malaikat tulis itu. Tapi kalau yang nggak dilafadzkan dalam hati, disimpan oleh Allah. Suruh nulis nanti. Dia telah berniat ini dalam hatinya, terdetik kalimat ini, tulis itu. Bagaimana kalau hal-hal yang buruk terdetik gitu? Ada wanita cantik,
kita dalam hati, wah itu mulus tuh misalnya, dalam hati itu gimana itu? Dulu sahabat keberatan kalau begitu dihisab juga. Aduh, berat kalau model begini mah. Saya mah sering itu batin-batin begitu tuh misalnya itu. Melihat, ya enggak lihat di dunia nyata, di dunia maya itu. Waduh, mulus misalnya gitu. Terdetik dalam hati. Dihisab enggak tuh? Aduh. Nah, dulu pemahaman sahabat itu dihisab berat itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubu yuhasibukum billah. Kalau kamu tampakkan maupun kamu sembunyikan itu ada hisabnya. Lalu tapi ada ujungnya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang Dia kehendaki, Allah azab siapa yang kehendaki. Allahu ala kulli syai'in qadir. Turun ayat yang berikutnya ini sebagai jawaban, dan sahabat sangat senang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ujungnya ini ghufranaka, ya Allah ampuni kami. Kata Allah, na'am, iya. Dan kita bilang begitu, setannya itu langsung nangis itu. Udah capek-capek saya godain dia, dia bilang ghufranaka, tidak diampuni dia. Kata Allah jawab, na'am wa ilaikal masir, dan semuanya akan kembali kepada. Dan ayat berikutnya ini semuanya terjawab itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Tuhan kami jangan Engkau siksa kami kalau kami lupa atau tersalah. Nah, iya, dijawab langsung. Maka sesibuk-sibuknya jangan pernah tinggalin setiap malam dua akhir ayat Al-Baqarah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan pada kami beban yang berat seperti orang-orang sebelum kami. Nah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan bebankan pada kami yang kami tidak mampu menanggungnya. Nah, iya kata Allah. Wa'fu 'anna, maafin kami. Nah, waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, sayangi kami. Ada dalam dosa-dosa itu dua kalimat, yang itu dosa kecil tapi beda maknanya. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Bedanya apa itu? Dzunub dengan sayyi'ah. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti ini. Kalau sudah sering dengar, sudah sering ngucapin, kalau nggak ngaji nggak ngerti. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Bedanya apa dzunub dengan sayyi'ah? Para ulama menjelaskan, faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni kami. Dzunubana, dzunub itu dosa-dosa kita kepada Allah. Pernah ninggalin sholat, pernah sholat ingatnya kemana-mana, pernah? Halo, pernah sering? Nah itu dzunub, itu dosa itu. Melalaikan Allah, lupa sama Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang yang melalaikan Allah. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang lupa. Dosa itu. Mau dibilang nggak dosa. Kalau dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir dalam tafsir Al-Jalil dijelaskan ini. Wa dzkurullaha dzikran katsira, ingatlah kamu sebanyak-banyaknya fi jami'au qatikum wa halikum wa ahwalikum, di seluruh waktumu dan keadaanmu. Artinya kalau kita sempat lalai, itu berarti kita nggak syukur nikmat. Karena nikmat Allah nggak pernah putus. Wah, dosa itu. Dzunub tadi, waghfir lana dzunubana, kita lupa sama Allah itu dosa. Waghfir lana dzunubana, nggak syukur namanya. Kalau nggak syukur namanya kufur. Bukan hanya melulu dalam hal tauhid, dalam hal amal.
Dalam ahwalul qalbi disebutkan di sini, maka kadang kalau kita nggak syukur, waghfir lana dzunubana. Lalu yang kedua, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutupilah sayyi'at kami. Sayyi'at itu kezaliman terhadap hamba. Mungkin pernah ngerasain, pernah nyakitin, nah itu sayyi'at kepada hamba. Kalau dulu tapi kepada Allah, sama-sama dosa kecil, tapi itu semua bisa diampuni dengan rahmat kasih sayang Allah. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, ya Allah rahmati kami. Nah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong pelindung kami, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Ibnu Mas'ud setelah baca doa ini, amin. Kalau awal Al-Baqarah sifat orang yang bertakwa, akhir Al-Baqarah doa orang yang bertakwa. Sesibuk-sibuknya kita, jangan pernah tinggalin dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, riwayat dari Ibnu Umar, nanti kalau aku mati bacakan. Ini akhir Al-Baqarah di kepalaku, Muawiyah di kakiku. Bacain Quran di kuburan, yang kata sebagian orang itu bid'ah katanya itu. Nah, itu sebenarnya sunnah, tapi karena belum tahu riwayatnya dianggap bid'ah. Bacakan itu. Kata Imam Nawawi, wa in hudira wa huwa hasan. Kalau dihatamkan itu baik, boleh. Baca Yasin kalau belum Quran boleh. Sekurang-kurangnya tadi baca dua ayat terakhir bagian kepala, Al-Falaq atas bagian kaki. Kalau kamu katakan fahuwa hasan, yaitu baik, boleh, bahkan baik. Kalau baiknya menurut kita sunnah, bukan lagi bid'ah, bahkan dia sunnah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa min awliya thumma la tunsarun. Wala tarkanu, jangan kamu cenderung, condong, mail, wala tamilu ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Jangan gabung, jangan condong. Tapi di sini maknanya condong, cenderung, gabung sama mereka, mendukung mereka. Dan kalau kesana untuk berdakwah ya boleh, kepada orang-orang zalim untuk berdakwah, untuk membenarkan, untuk meluruskan boleh. Tapi kalau gabung untuk ikut-ikutan jangan. Nanti kalau kamu gabung sama sana dengan niat membenarkan, nah itu wa ma lakum min dunillahi min awliya, kamu gak ada lagi penolong selain Allah, gak ada lagi yang bisa tolong kamu supaya aku selalu kamu gak akan ditolong. Jangan. Terakhir satu ayat lagi, ini sebagai terapinya kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat di tepi dua siang, ghudwatan wa 'ashyan, subuh, duhur, asar. Yang disebutkan di sini khutbah itu pagi, waktu pagi. Bila ghadati siang, duhur, asar. Wa zulafa minal lail, awal malam, maghrib, isya. Wa hiya al-maghrib wal isya. Di salat 5 waktu tersimpul dalam ayat ini. Al-Quran itu begitu. Enggak menyebutkan dirikanlah salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Enggak begitu Al-Quran, karena dia kitab global. Disebutnya di sini di salat tarafayn nahar, di tepi-tepi ujung siang, subuh, siangnya, duhur, lalu ini ujung puncaknya, ujung paling akhirnya itu asar. Wa zulafa minal lail, awal malam, wa hiya al-maghrib wal isya, maghrib dan isya. Dalam tafsir Mu'allal Labid dikasih makna Al-Quran Majid, Imam Al menjelaskan, innal hasanat as-shalawatil khamsi, sesungguhnya kebaikan seperti salat 5 waktu, yudhibnas sayyi'at,
dia menghapuskan yukaffirnaha as-sayyi'at. Inna shalah ila salat kafarah fama bainahuma manis tunibat al-kabair. Sesungguhnya salat satu ke salat berikutnya itu menghapus dosa-dosa yang kecil-kecil sayyi'at selama dari dosa besar. Pemuda datang mengambil Nabi sebelum salat, habis akan, ya Rasul, tolong, aku telah berbuat begini. Doakan, hukum saya, biar saya selamat dari hari kiamat nanti. Nabi awalnya nggak tulis. Lalu Nabi mau sholat diambil lagi hukum, saya takut ada di anak, nggak ditulis lagi. Sampai Nabi sholat, doa, bikin, pulang, dikejar lagi, ya Rasul, saya takut ada di anak. Saya telah berbuat begini kepada si fulana. Begini itu ya mencium, memegang, itu nggak halal. Kan belum sampai zina, cuma megang doang. Nanti kan sudah sholat bareng kami, kata Nabi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan keburukan. Nah, keterangan begini bukan supaya kita meremehkan keburukan. Yang sudah terlanjur berbuat buruk, Allah tidak menangkan kita dengan sholat itu. Allah hapuskan dosa-dosa kita karena ada tangan menyentuh yang tidak halal. Ini riwayatnya kalau dalam tafsir Marulamin ini lebih detail lagi. Rupanya itu seseorang yang berbuat buruk, barangkali ini kisah yang lain. Dia bilang nih, Aba Yasir, anna Aba Yasir bin Amr al-Ansari qala atatni imra'atun, datang kepadaku seorang perempuan, tasdari tamrah, dan membeli kurma. Fakultu laha inna fil bait tamron ajab. Itu kurma lebih bagus. Dalam rumah tuh ada yang lebih bagus lagi. Kata seseorang al-Ansari tadi, Abu Yasir bin Umar al-Ansari tadi yang mengatakan tadi. Dalam lebih bagus lagi. Fadakhalat, maka perempuan ini masuk ma'i al-bait, ke rumahku. Faqabaltu, aku cium ke perempuan. Dicium perempuan ini. Fa'ata itu Abu Bakar, kalau datang pada Abu Bakar, wadzakartu dzalika, aku sebut tadi itu, wadzakartu dzalika, aku ucapkan tadi. Lalu dia bilang, istir'ada nafsi watub wala akhbar ahadan, rahasiakan itu, tutupi itu untuk dirimu aja. Taubatlah, jangan kamu kasih tahu orang lain. Lalu aku datang pada Umar, wadzakartu dzalika, aku nyebutkan tadi pada Umar. Umar pun bilang, ustur ada nafsi, itu rahasiakan, tutupi untuk dirimu aja itu. Taubatlah, wala tahbar ahad, jangan kamu kasih kabar orang lain tentang itu. Falam asbid, aku nggak sabar sampai aku menemu Rasulullah. Wadzakartu dzalika, aku ingatkan tadi, aku sebut tentang tadi, aku cerita tentang tadi kepada Rasulullah. Akhwanta, kamu berkhianat rajulan ghazian, itu suaminya lagi perang fisabilillah di jalan Allah, fi ahlihi bismillah, kamu berbuat sama istrinya begitu padahal suaminya lagi perang, tega-teganya kamu berkhianat, kata Nabi. Wa atraqa Rasulullah pun termenung, diam sebentar. Nah, diam begitu, bahkan disebut tawilan, diam lama. Akhirnya turun ayat hatta nazalat hadil ayat, turun ayat ini faqara'aha. Lalu beliau baca yang tadi ayatnya aqimis shalat tarafayn nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikan sholat 5 waktu ringkasnya, ujung-ujung siang awal malam, kebaikan itu menghapus keburukan. Lah kata Nabi ini sebagai penutupnya, na'am idhab fa innaha kafarah lima billah. Ya sudah, kamu pergi, sholat 5 waktu itu telah menghapus dosa-dosamu. Dzalika dzikra lidzakir. Ini peringatan bagi orang-orang yang mau diingatkan.
Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat ini, penjelasannya dari tafsir Ma'ariful Labid maupun dari tafsir Al-Jailani. Berikutnya kalau ada ruang tanya jawab yang mau bertanya saya persilakan. Ampun. Silakan. Saya nggak bingung juga tadi. Yang mana? Mana panggilan mana wakil anak saya ini untuk bermaksud. Bukankah itu surat Al-Imran? Bukan surat Al-Baqarah 286 itu? Kau mana lalu inna sina Allah. Ya. Kau mana wala tahmin arina isul kama Allah. Ya. Itu surat. Memang dianjurkan sebelum itu berarti surat Al-Baqarah 286 ini. Ya. Tapi yang tadi Pak Ustaz ngomong tentang ampunan tadi beda. Ya. Surat Al-Imran bukan? Ya. Itu saya menjelaskan aja kalimat dunub dengan sayyi'at. Jadi kalau yang Al-Baqarah itu saya menjelaskan bahwa setiap doa-doa tadi itu dijawab oleh Allah. Jadi namanya tafsirul ayat bil ayat, menjelaskan ayat dengan ayat. Saya hubungkan dengan akhir Al-Imran. Nah itu dibaca tapi setiap malam juga. Kalau yang tadi itu sebelum tidur, kalau yang tadi itu bangun tidur. Yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail sampai ya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, itu bangun tidur malamnya itu. Jadi itu dibaca di bangun malamnya sebelum tahajud. Dari bangun tidur Nabi baca itu. Beliau pandang langit sebanyak bintang di langit yang kita lihat, sebanyak itu dosa-dosa kita diampuni. Jadi itu menjelaskan ayat dengan ayat yang lain. Baik, mudah-mudahan lebih paham dengan ini. Terima kasih ya. Ada lagi, monggo. Kalau nggak ada kita akhiri dengan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.